Dan Majelis Ilmu malam hari ini hadir bersama Tibu Nabawi dan insya Allah kita akan membahas salah satu tema mencegah dan mengobati keputihan ya Mitra Muslim khususnya bagi para wanita dan para perempuan. Tentu pernah mengalami yang namanya keputihan Mitra Muslim. Ada yang normal, kemudian juga ada yang bikin was-was ya, bahkan sampai mengganggu aktivitas. Nah, di malam ini kita insya Allah akan membahas ya bagaimana mencegah dan mengobati keputihan yang secara sederhana dan tentunya aman dan apa tanda keputihan yang masih wajar, kapan kemudian harus diwaspadai dan kebiasaan apa yang bisa mencegahnya Mitra Muslim. Malam ini kita akan bahas bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Nidom yang telah hadir di studio malam hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kabar baik di malam hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu Ustadz. Nggak hujan tadi Ustadz ya? Sebagian hujan Oh, kayaknya. sebagian sudah hujan. Alhamdulillah, sudah sampai studio Ustadz. Yeah. Baik, Ustadz, insya Allah kita akan membahas, ini temanya khusus bagi para perempuan, Yeah. mencegah dan mengobati keputihan, Ustadz. Yeah. Seperti apa sebenarnya? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Malam ini kita akan membahas tentang ini ya, berhubungan dengan dengan organ intim wanita nggih. Tapi sebelum kita membahas materi lebih lanjut, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi-tabiin, semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya Bapak Ibu mitra muslim yang sekarang lagi berjuang mencari kesembuhan guys, semoga dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diangkat semua penyakitnya dan diberikan sehat walafiat seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya bagi mitra muslim yang berjuang juga untuk mencari kesembuhan terkendala dengan dana, semoga dimudahkan oleh Allah, rezekinya diberikan rezeki halal barakah serta melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keputihan. Jadi keputihan ini adalah terjadi pada wanita nggih. Jadi pada materi yang sebelumnya kita udah membahas tentang organ membaca penyakit lewat telapak tangan ya. Jadi kalau nanti ada hubungannya nggih. Jadi kalau yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi kalau untuk melihat organ kewanitaan kita atau peranakan kita ada masalah apa enggak adalah dilihat dari telapak tangan bagian jari kelingking ya. Jadi kalau jari kelingkingnya itu bengkok itu ada masalah di peranakan. Jadi peranakan itu bisa jadi yang tadi ini berhubungan dengan rahim dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan adanya keputihan. Jadi keputihan itu adalah cairan ya yang dihasilkan oleh leher rahim dan kelenjar vagina. Jadi fungsinya itu adalah sebagai untuk membersihkan organ intim kita, ya, terus mempertahankan kelembapan organ intim, terus melindungi dari infeksi-infeksi serta membantu kinerja sistem reproduksi kita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ya itu adalah lumrah ya kalau kalau wanita itu ada lendirnya itu nggih. Tapi menjadi masalah nanti kalau misalkan lendirnya itu sudah berubah warna. Jadi sebenarnya di laki-laki itu sebenarnya juga ada juga. Kalau tadi yang saya sebutkan itu adalah salah satu yang membantu kinerja sistem reproduksi ya. Nanti berhubungan dengan pada saat berijma ya. Jadi pada saat berhubungan badan itu salah satu adalah lendir ini atau cairan ini yang berfungsi untuk membantu proses reproduksi. Jadi kalau laki-laki itu ada juga. Laki-laki itu ada juga yang cairan ya, yaitu yang berhubungan dengan dengan keluarnya sperma itu namanya prostat. Jadi pada materi sebelumnya pernah kita bahas. Jadi kalau wanita itu namanya cairan itu adalah biasanya keputihan tuh. Kalau laki-laki itu biasanya adalah prostat. Jadi prostat itu yang menghasilkan sebagai pelumasnya sperma pada saat kita melakukan hubungan badan. Oke. Bentuknya jumlah dan siklus dari cairan keputihan ini tergantung ya, mengikuti jumlah dan strukturnya itu mengikuti perubahan hormon. Jadi selama siklus menstruasi itu dia mengikuti hormonnya. Jadi nanti akan ada perubahan yang berbeda-beda.
Jadi kalau setelah menstruasi itu biasanya lebih sedikit dan cenderung kering. Nggih. Jadi pada saat setelah menstruasi nggih, yang biasanya pada masa subur itu bentuknya bening, elastis dan seperti putih telur nggih. Jadi itu salah satu gunanya untuk memperlancar sperma masuk. Sebenarnya kalau di perempuan itu dibantu dengan cairan ini landir ini yang keputihan ini. Kalau di laki-laki pun sebenarnya juga ada ya tadi itu kelenjar getah kelenjar prostat. Jadi prostat itu fungsinya adalah melumaskan sperma pada saat dilepaskan pada saat berhubungan badan. Jadi makanya kalau laki-laki itu tidak pernah dipakai ya salah satunya adalah Iya. tanda-tandanya adalah sakit prostat. Oke. Gitu. Jadi laki-laki ada, perempuan ada. Oke. Selanjutnya adalah setelah masa evolusi nggih, jadi pada saat setelah terjadi pembuahan itu biasa nanti berubah warnanya. Mhm Jadi mhm. bentuknya itu sudah kental dan creamy. Jadi bentuknya udah berubah lagi nanti. Setelah juga pada saat menjelang haid itu warnanya juga udah berubah juga. Biasanya terlihat agak putih dan kekuningan sebagai persiapan untuk menstruasi. Oke, itu adalah jumlah dan stage tone-nya. Jadi tergantung dari perubahan hormonnya. Tanda-tanda keputihan normal gimana? Tanda-tanda keputihan normal adalah biasanya umumnya bentuknya bening ya, putih atau krem, tidak berbau dan jumlahnya sedikit. Oke. Oke, itu tanda-tanda yang normal. Nah, tanda-tanda yang abnormal gimana? Biasanya kalau ada penyakit biasanya ya ditandai dengan perubahan warna, warnanya sudah berubah dari kuning sampai ke hijau-hijauan. Terus ada baunya, terus ada gatal, nyeri, terus jumlahnya berlebihan. Itu. Jadi nanti kalau sudah keputihan ini yang sudah tidak abnormal, yang Iya. abnormal Mhm ini mhm. ya itu nanti hubungannya dengan penyakit macam-macam. Oke, sampai sini dulu mungkin Mas Nggih, Dani. baik. Oke. Ustadz tadi menyampaikan ada yang normal, kemudian juga tekstur yang berbeda-beda, Ustadz. Ya. Apakah seperti sejauh mana? Kalau Ustadz kan biasanya menyebutkan dampaknya itu ada juga dari stres, kemudian pola makan, termasuk kebersihan pada hari yang itu tadi. Apakah berpengaruh Ustadz terhadap keputihan sendiri, Berpengaruh. Ustadz? Jadi berpengaruh. Penyebabnya banyak ya. Penyebabnya itu banyak. Jadi salah satunya adalah pola makan juga stres Mhm mhm. bakteri ya. Jadi Iya, kalau sudah berhubungan sudah sudah berubah warnanya berubah itu berhubungan dengan bakteri, Mas. iya. Jadi berhubungan dengan bakteri itu ciri-cirinya ya. Nih, sebentar ini saya membuat catatan ini Mhm saya mhm. juga agak banyak ini catatan. Nggih. Bentar. Jadi ciri-cirinya ya yang abnormal. Jadi kalau yang abnormal itu banyak banget ya. Jadi kalau biasanya cirinya berwarna kuning, hijau, abu-abu. Terus yang abnormal ya, terus berbau tidak sedap atau busuk, Mhm amis mhm. ya. Nggih. Itu penyebabnya gini, kalau misalkan bentuknya menggumpal seperti keju ya Iya. dan gatal, Mhm. itu hubungannya dengan infeksi jamur. Mhm. Terus kalau bentuknya itu cairan berupa bentuknya abu-abu Iya. dan bau amis, itu biasanya ada hubungannya dengan bakteri. Kalau yang berhubungan dengan ini nggih, kalau sudah berhubungan dengan infeksi seksual, penyakit seksual nggih, seperti gonore, chlamydia dan sebagainya, itu bentuknya kuning kehijauan. Mhm. Jadi nanti udah kuning kehijauan disertai nyeri, bau penyengat, rasa panas, demam dan sebagainya. Jadi kalau sudah seperti ini harus secepatnya sudah mulai waspada. Oke. Oke. Lah, kapan Ustadz seseorang ketika tadi kan ada berbagai macam karakteristik dan seorang perempuan itu harus periksa Ustadz atau cukup bisa mungkin ditangani sendiri Ustadz? Jadi kalau sudah ini nggih, jadi kalau sudah tadi berubah warna ya, Nggih. jadi kalau sudah ada baunya, sudah ada gatal-gatal, sudah ada baunya, sudah berbau, Iya. itu sudah mulai waspada. Terus keputihannya banyak Mhm mhm. banyak terus tidak pernah berhenti-berhenti, itu sudah mulai waspada, secepatnya harus diperiksakan. Jadi gini, kalau 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 yang keputihan yang berlebih nggih, yang sudah lama tidak bisa sembuh-sembuh itu Mhm. nanti efeknya kalau yang masih gadis itu enggak, nanti efeknya itu bisa merusak selaput selaput darahnya. Iya. Mhm. Jadi sampai segitunya, tapi kalau nanti sudah berhubungan kalau sudah lama penyakitnya nggak sembuh-sembuh, itu nanti berhubungan dengan kanker serviks, Mhm mhm. penyakit kista Bartoli dan sebagainya. Jadi itu tanda-tandanya. Jadi penyebabnya tadi tuh kalau kalau sudah berhubungan dengan penyakit kanker dan Iya. sebagainya itu biasanya ada hubungannya dengan dengan virus sudah. Oke.
Dengan virus, kalau dengan virus itu harus kita ini, harus diobservasi dulu penyebabnya apa, apakah bisa karena faktor makanan juga, tapi biasanya kalau sudah berupa virus itu biasanya nggih salah satu penyebabnya adalah penularan lewat ini, lewat cairan atau bisa juga lewat ini ya, pada saat ini yang sering saya ini ya, Mhm. yang hati-hati nih pesan saya buat Iya. buat ini ya, Mhm. buat, ibu-ibu nggih. Jadi pada saat menstruasi kalau misalkan, kita mau kencing atau BAB nggih, menggunakan, kloset umum sebisa mungkin jangan pakai yang duduk. Iya. Nah, karena itu, beresiko untuk terjadi penularan. Mhm Nggih, mhm. gitu. Oke, baik. Nanti insyaallah kita sambung Ustadz, Nggih, kemudian bagaimana cara mungkin pengobatannya, nggih, penanganannya, apakah juga harus, memakai obat yang seperti apa mitra muslim atau juga nggih. ada herbal yang terkait tentang keputihan. Anda juga bisa konsultasi malam hari ini mitra muslim dari YouTube Suara Muslim TV. WA bisa di 0855 300938 terkait tentang penyakit apapun, di 0315624555. Kami akan segera kembali. Cerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Masih bersama di Majelis Ilmu malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Anda juga bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang Tibun Nabawi Holistic Care di Instagramnya, Tibun Nabawi Holistic Care. Jangan lupa juga di follow Mitra Muslim, akun Instagramnya, termasuk ada di YouTube Suara Muslim TV. Malam ini kita masih bahas mencegah dan mengobati keputihan ya. Tapi Mitra Muslim juga boleh bertanya tentang penyakit apapun, bisa dikonsultasikan. Saat ini bisa di 0315624555, WA bisa di 0855300938. Bu Yati dari Malang, terima kasih sapaannya. Ada Mbak Kartika juga terima kasih. Ada Abi Putri juga terima kasih. Sebelum kita menerima penelpon Ustadz, nah gimana Ustadz caranya mengobatinya Ustadz atau penanganannya Ustadz? Apakah minum apa atau Ya. juga harus Cara ada mencegahnya, obatnya? nggih. Jadi cara mencegahnya dulu. Jadi cara mencegahnya adalah jaga kebersihan organ intim, nggih. Jadi apa namanya? Karena rata-rata kalau penyakit apa namanya keputihan ini disebabkan karena penularan virus atau bakteri. Jadi salah satunya lewat sentuhan juga, Oke. bisa lewat berhubungan juga lewat tadi nih benda-benda yang memang sudah terinfeksi, terus akhirnya karena tempat-tempat yang kita pakai tidak tidak bersih, akhirnya bisa menurun ke situ. Jadi yang pertama adalah jaga kebersihan, terutama pada saat kita setelah BAB atau BAK nggih, secepatnya dibersihkan nggih. Kalau yang bagus untuk membersihkan BAB atau BAK itu ya dari ini ya, dari depan. Iya. Jadi kalau dari BAK itu dari depan ke belakang bersihkannya, bukan kebaliknya dari belakang ke depan. Kalau dari situ nanti masuknya ke area area rahim itu. Iya. Oke, terus gunakan pakaian yang terbuat dari katun. Jadi untuk bisa menyerap keringat. Jadi jangan juga menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Terus ini juga pembalut, nggih. Jadi Iya. pembalut juga itu juga bisa menyebabkan, karena kita nggak juga tahu ya, karena pembalut itu kan proses produksinya seperti apa. Jadi pada saat mencari pembalut pun juga harus ini ya, diperhatikan higienisnya juga, karena bisa salah satu juga bisa penularan lewat situ. Selanjutnya adalah pasangan yang kalau sudah berpasangan ya hati-hati, karena salah satu yang paling besar itu biasanya berhubungan dengan pasangan kita. Sering gonta-ganti pasangan itu adalah berisiko untuk terjadinya penyakit penularan keputihan ini ya. Penyakit keputihan ini banyak dari virus. Jadi kalau seperti itu nanti efeknya biasanya adalah ada kutil. Jadi Iya. kalau sudah ada kutil itu nanti namanya HPV, human papilloma, berhubungan dengan kutil itu namanya virusnya namanya HPV, namanya Iya. human papilloma virus. Jadi itu adalah berupa kutil. Jadi kalau misalkan bapak ibu terutama ibu-ibu kalau sudah di area organ intimnya ditemukan kutil, itu sudah mulai waspada. Jadi kalau sudah tanda-tandanya menstruasinya kok tidak sembuh-sembuh, terus ada kutil di di area organ intim, terus juga bentuknya itu sudah warna kekuningan banyak, terus ada warna kehijau-hijauan, baunya menyengat, itu sudah mulai waspada. Kalau sudah seperti itu secepatnya check up. Nanti kalau udah memang ditemukan memang ada itu terdeteksi memang itu adalah virus, ya secepatnya diobati lah. Untuk kutil-kutil yang masih awal itu biasanya untuk pengobatannya paling gampang adalah nanti pakai ini nggih, pisang. Jadi kulit pisang itu ambil bagian dalam ya. Jadi kulit pisang itu yang bagian dalam kan warnanya putih nggih. Diambil itu nanti ditempelkan bagian kutilnya. Insya Allah mungkin 3 harian insya Allah bisa hilang. Tapi kalau memang kondisinya memang sudah parah itu biasanya udah nggak efek. Jadi kalau sudah seperti itu nanti adalah dirutinkan minum daun sirsak sama benalu pohon. Jadi benalu pohonnya bisa dari benalu mangga, dari benalu daun kelor dan sebagainya. Nggih, gitu. Oke, baik. Ustadz agak mendekat dengan mic-nya. Nggih, Ustadz, baik. Terima kasih. Ya. Ada mitra muslim juga yang bergabung bisa di 0315624555, termasuk ada WA yang bertanya ya. Oke, Ustadz kalau gatal-gatal karena alergi sesuatu, misalkan makan telur dan juga ayam, putra atau putrinya beliau ini, apakah
ini Ustadz, apa ada obatnya atau dihindari makannya saja? Karena meskipun makan dihindari, kadang ada seperti kandungan udangnya itu juga ikut alergi juga Ustadz. Oke, umurnya berapa? Nah ini nggak Jadi disebutkan. karena sekarang jadi gini nggih, kalau gatal-gatal itu banyak faktor. Mm-mm. Jadi gatal-gatal itu eh, apa namanya? Kadar gula tinggi itu juga gatal-gatal. Oke. Ginjal bermasalah itu juga Oh, gatal-gatal. Terus apa namanya juga paru-paru bermasalah juga gatal-gatal gatal-gatal. juga. Jadi autoimun juga gatal-gatal. Mm-mm. Terus juga ini hatinya bermasalah juga Oh, gatal-gatal. oke. Tapi kalau misalkan anak kecil nggih, biasanya gatal-gatal itu biasanya berhubungan dengan pola makan. Mm-mm. Nah ini harus saya atur dulu, biasanya anaknya gemuk apa enggak, pola makannya gimana. Iya. Biasanya kalau dari pengalaman saya nangani pasien, biasanya kadar gulanya tinggi Mm-mm. biasanya. Nah itu nanti kalau bisa dilihat dari ini, kalau di ini ya apa namanya di area area apa, biasanya anaknya gemuk, Iya. area ini Mm-mm. area apa namanya, area Uh, leher ini leher. biasanya kehitam-hitaman. Oh, Itu oke. biasanya kalau ada area leher kehitaman itu biasanya adalah kadar gulanya tinggi. Nah, saya ada beberapa pasien tuh yang anak kecil masih 10 Mm. tahun juga segitu. Jadi gatal-gatal sampai kayak apa ya, udah sampai digaruk sampai keluar darahnya gitu kan. Jadi saya kasih obat enggak mempan. Oke. Karena Mm. apa? Perilakunya enggak dirubah. Mm. Mm. Saya tanya, kamu tiap hari makan apa? Makan Indomie. Makan apa ya, Iya, makan mie instan mie nggih, mie instan. instan itu. Iya. Jadi makan mie instan, terus tiap hari itu makanan yang bersoda-soda itu Iya. akhirnya mengakibatkan ada kadar gulanya tinggi. Jadi kalau kadar gula tinggi biasanya anaknya gemuk salah satunya. Mm. Makanya ini Mm. kalau gatal-gatal alergi ini saya harus tahu dulu usianya berapa, terus berat badannya seperti apa. Karena gini nggih, karena penyakit kadar gula tinggi itu sekarang tidak menyerang pada orang yang sudah usia Dewasa saja Ustadz. Nggih. tua, Tua, enggak. oke. Sekarang Mm. penyakit degeneratif ya, rusaknya organ tubuh kita Mm. itu tidak hanya menyerang orang tua. Iya. Sekarang sudah banyak kejadian nggih, anak umur 10 tahun Iya. sudah gagal Ya. ginjal, ada yang sudah kena diabetes. Saya pernah Mm. nemukan, Mm. pernah saya posting sebelumnya guys, sekitar setahun lalu saya pernah menemukan anak 10 tahun itu udah kadar gulanya tinggi. Nah itu saya tanya sama orang tua, kenapa penyebabnya? Tiap hari makannya junk food sama Mm. soft drink. Ya nggak Iya. kaget gitu kan. Jadi saya pernah menemukan anak umur 6 tahun itu nggih, 6 tahun itu sudah kena kelenjar getah Ya. bening. Saya tanya sama bapaknya, kok bisa seperti itu? Iya, tiap hari makan ciki-cikian. Mm. Jadi ini kalau yang tadi itu pertanyaannya alergi makan alergi ya, saya harus tahu dulu usianya berapa, terus gemuknya seberapa. Mm. Mm. Baru nanti perilaku pola makan seperti apa. Nanti ketahuan semua. Tapi biasanya kalau anak-anak nggih, kalau anak-anak itu nggih, biasanya kalau sudah sakitnya sudah degeneratif itu biasanya berhubungan dengan pola makan. Oke, ya. Nggih. Ibu nanti bisa sambung ke nomornya Ustadz Ahmad Idham di Tibun Nabawi Holistic Care, bisa disimpan di 0877 5699937 Mitra Muslim ya, atau bisa langsung ke Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, atau juga bisa langsung datang ke prakteknya beliau di Dharma Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Oke, berikutnya penelpon sambil bisa Mitra Muslim bisa sambung 031 5624 555. Bu Ainur dari Gresik, untuk yang mengatasi keputihan, Ustadz biasanya itu minum rebusan daun sirih, Ustadz ya. Apakah sudah benar demikian? Nggih, leres Ibu, bisa dipakai untuk diminum, bisa dipakai untuk untuk dioleskan di area organ intimnya, vaginanya. Nggih, Sudah bisa. betul. Oke, baik. Kemudian berikutnya di 0855 3938. Ustadz, untuk usia 40 tahunan, apakah sudah disarankan untuk bekam, Ustadz? Karena tidak pernah donor darah sama sekali, tapi badan masih kondisi sehat, insya Allah tidak pernah sakit, Ustadz. Kemarin karena setelah mendengarkan penjelasan itu ternyata tubuh itu butuh didetoks katanya. Apakah demikian, Ustadz? Nggih, leres. Kalau sudah usia 40, ini Bapak apa Ibu tadi? Bapak, Ustadz. Bapak. Jadi Pak, kalau jenengan lihat podcast kami yang sebelumnya nggih,
setelah usia 40 Pak, fungsi organ tubuh kita menurun, nggih. Kalau yang saya mengutip dari jurnalnya World Kidney Disorg itu nggih, setelah usia 40 fungsi organ ginjal turun 1%. Itu udah ada kodrat nggih. Jadi kalau yang sekarang asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kok diobati kok enggak sembuh-sembuh karena fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Ginjal itu punya banyak fungsi, salah satu adalah mendetok racun secara alami. Jadi adalah racun sisa metabolisme itu dibuang lewat urin. Jadi karena faktor usia, fungsi ginjal sudah mulai menurun. Jadi kalau di Rasulullah itu kita dianjurkan untuk bekam tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Itu berhubungan dengan organ ginjal karena ginjal sudah menurun. Jadi kalau kita bekam tiap bulan, mendetok racun kita, mendetok darah kita tiap bulan, insya Allah itu membantu untuk mengurangi risiko penyakit asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi. Karena fungsi ginjal sudah mulai menurun fungsinya. Oke, baik. Penelpon yang sudah menunggu pagi ini, maksudnya malam dengan semangat pagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ida ini ya. Ya, betul. Nggih, tumben Bu Ida. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih sudah menunggu dari tadi ya. Silakan Bu Ida. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana ya Ustaz caranya menjaga anak kecil itu ya agar tidak mudah sakit itu Ustaz? Saya tuh selalunya punya putri ya yang usianya 8 tahun Ustaz. Dan anak saya ini jarang ini Ustaz, mau makannya itu loh kurang ini. Apa ada vitamin untuk menambah nafsu makannya dari herbal gitu Ustaz. Soalnya makannya itu paling rewel gitu. Jadi sering kena infeksi karena jarang makan ini. Yang dimakan itu cuma ciki-ciki gitu yang sering itu Ustaz. Gimana gitu Ustaz caranya agar anak kecil itu tidak mudah sakit gitu Ustaz. Dan apa vitaminnya untuk bisa mau makan gitu Ustaz. Bu Ida? Ibu waktu putrinya dulu waktu lahir, pupak pusarnya disimpan boten? Ada insya Allah ada Ustaz. Masih ada? Oke, Ya. Itu pusarnya masih ada berarti nggih? Nggih, ada. Itu tolong nanti dibuatkan air hangat, air 1 gelas itu hangat, nanti itu dicelupkan, diminumkan ke putrinya. Itu adalah stem cell alami manusia. Itu setiap ini ya Ustaz. Kalau misalnya sakit apa meskipun tidak sakit itu diminumkan? Setiap sakit itu nanti ya, insya Allah bisa membantu sampai Ananda usia 20 tahun. Tapi tetap jadi sebaik apapun obat, jika perilakunya, pola makannya tidak dijaga ya percuma pengobatan. Jadi yang makanan-makanan mulai yang gurih-gurih, manis-manis itu sudah mulai dikurangi, perbanyak sayur buahnya, gitu kan. Jadi itu yang terus yang kedua adalah ini Bu, nanti pakai ini ambil 1 iris ini ya, jahe, nanti tempelkan di pusernya, itu namanya pengobatan transderma. Baik, sudah Bu Ida? Ya sudah. Ya semoga ini tali pusarnya ini semoga agak ketuk karena soalnya tiga-tiganya masih ada. Oh, nggak dinamai Bu namanya. Aduh. Ya sudah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi langsung dijawab on air tadi. Jadi memang kalau ini jadi Bapak Ibu mitra Muslim, jadi kalau yang tali pusar ini memang ada pro kontra, ada pro kontra. Memang ada sebagian itu diharamkan katanya, itu makanannya setan, wa alam Tapi kalau dari segi tinjauan medis itu adalah stem cell alami manusia. Jadi itu bisa dipakai untuk pengobatan bila mana anak-anak kita sakit. Jadi caranya tadi tali pusar yang sudah dikeringkan itu bisa dicelupkan di dalam air yang hangat itu bisa diminum. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin itu haram, monggo berarti itu dikesampingkan, bisa pakai yang transderma dengan cara apa tadi itu diiris jahe diiris nanti ditempelkan di perutnya Ananda, insya Allah bisa mempercepat kesembuhan, atau juga bisa ditaruh di di telapak kaki bisa. Waktu tidur Ustaz. Waktu tidur kalau bisa. Nanti di plester gitu aja udah.
Nggih. Nggih. Tapi yang terpenting Bu nggih, sebaik apapun obat, semahal apapun obat, jika perilaku dari anak-anak tidak dikontrol, nanti percuma. Mhm. Kalau anak kecil itu kan, maunya kan yang enak sesuai keinginan dia Iya, kan. betul. Nah, itu yang orang tua harus ini, harus ini ya, mengontrol. Jadi kalau anak-anak sekarang, kenapa anak-anak kecil-kecil sudah istilah kalau bahasa Jawa gopok ya karena asupan dari, nutrisinya kurang. Mhm Jadi mhm. makannya dipakai dalam makanan yang junk food semua kan, akhirnya merusak bakteri dalam tubuh kita, itu. Jadi ya perbanyak sayur plus buah Bu, bagaimana caranya kalau misalkan, Ananda tidak mau makan sayur buah? Lah caranya adalah, itu dicampurkan atau misalnya gini ya, Anda tidak mau sayuran, tapi dia Iya, suka telur dadar. Nah, itu di blender dicampurkan ke situ. Jadi di oke. situ. Jadi untuk mensiasatinya gitu. Nggih. Ya. Berarti pintar-pintar ibunya untuk ini kreatif tadi Ustadz nggih. Betul. Jadi gini guys, jadi banyak yang di los zaman sekarang itu karena pemakanan yang nggak bernutrisi itu. Pesan saya hati-hati karena nanti kalau sudah rusak organnya, susah pengobatannya. Yeah. Nggih. Baik. Terima kasih Mitra Muslim di 0315624555 bisa sambung atau bisa di 0855 300938 ya. Ada pertanyaan, oke sakit batuk ya yang tidak kunjung sembuh. Tapi kita jawab setelah jeda Ustadz Yeah. di sesi berikutnya selepas pariwara berikut ini. Yeah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu
Baik, terima kasih Mitra Muslim. Majelis Ilmu malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Didom. Beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care. Anda bisa cek Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care dan YouTube-nya juga sama. Dan malam ini saya Dani Rohmati masih bersama Anda. 031 56 24555 WA bisa Anda sampaikan di 0855 3938 ya. Tadi ada penelpon yang terputus, Ustadz, ada juga Mitra Muslim. Pak Suroso bertanya, usia 72 tahun Ustadz, kalau minumnya 2 liter itu kencingnya sering Ustadz, pipisnya sering, akhirnya malam itu terganggu Ustadz. Apakah tetap 2 liter atau berkurang ketika usia sudah 70 tahun? Oke. Kalau ini bisa dikurangi Pak, kalau udah usia 72 tahun air minumnya mulai dikurangi, tapi yang tetap ini tetap supaya minimal itu idealnya Pak 30 kali berat badan pasien. Jadi kalau berat badannya berat badannya berapa dulu? Jadi berat badannya itu nanti tinggal kalikan 30. Itu. Jadi berat badan misalkan 50 50 kilogram, tinggal kalikan 30. Ketemu kalau tinggal 30 ketemunya 150 cc. Jadi nanti kalau yang kemarin saya informasikan 2 liter itu kan saya pukul rata aja Idealnya adalah 30 kali berat badan pasien. Kalau supaya tidak, ini kalau dilihat kan Bapak ini kayaknya udah mulai kencing malam Jadi kalau tempori sudah pernah saya ajarkan caranya supaya tidak pelempokan supaya tidak beser pada minumnya itu adalah pakai teknik sholat Pak. Jadi sebelum sholat itu 1 gelas, sesudah sholat 1 gelas. Kalau dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya 2,5 liter. Tapi kalau itu misalkan membuat beser ya dikurangi perlahan-lahan gitu aja. Jadi disesuaikan kebutuhan, tapi kalau bisa idealnya adalah 30 kali berat badan pasien. Makasih Pak Suroso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Ana, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ada teman itu usia 40 tahun tuh kena kolesterol lah. Mereka itu tanya apa herbalnya untuk kolesterol itu apa Pak Ustadz? Itu satu Pak Ustadz. Kemudian yang kedua itu apakah bisa melihat penyakit itu dari lidah Pak Ustadz? Lidah. Itu aja penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolesterol, obatnya dan penyakit dilihat dari lidah apa bisa Ustaz? Bisa. Jadi dilihat dari lidah bisa lebih kompleks nanti bisa. Jadi untuk melihat penyakit itu bisa dari banyak bisa dari telapak tangan, tempori udah saya ajarkan. Terus bisa juga lewat nadi juga bisa. Terus juga via lidah bisa, lewat mata pun juga bisa. Jadi banyak faktornya. Jadi banyak tekniknya untuk bisa melihat penyakit Terus kalau untuk kolesterol tinggi itu nanti bisa rutinkan daun salam Ibu. Jadi rebusan daun salam dirutinkan aja insya Allah turun. Tapi yang terpenting rutinkan juga adalah kalau sudah usia 42 tahun itu fungsi organ ginjal sudah menurun, jadi rutinkan juga untuk detok darah. Jadi bisa bekam, bisa donor darah, bisa fasdu, bisa terapi lintah. Pilih salah satu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ana. Yang kedua, sudah tadi sudah salah satu, sudah dua-duanya Ustadz ya ternyata. Kemudian ke WA sebelum ke telepon, Ustadz kalau telapak kaki itu terasa panas Ustadz. Kira-kira kenapa Bu Tuti mungkin bisa melengkapi panasnya ini apa gitu Ustadz Jadi kalau telapak kaki panas itu bisa jadi asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, bisa kadang juga kadar gulanya tinggi. Jadi saya belum bisa jawab, jadi sebaiknya dicek rutin Tapi kalau misalkan terkendala dana, monggo bisa ke tempat kami gratis untuk cek 4 sekawannya. Oh semuanya normal katanya Ustadz. Tetapi cuma berapa ini? Wah ini normal antara pribadi sama beda Ustadz. Katanya kan gini, Ustadz normal, kapan terakhir cek? 2 bulan lalu. Itu udah beda. 1 hari aja kita makannya yang nggak sehat aja sudah berubah beda, semua itu kan. Itu jadi nggak ini ya dicek dulu Baik. Sambil ke WA berikutnya, kalau di depan itu apa Ustadz ini? Kok beda dengan yang kemarin? Di depan ini adalah obat untuk ini keputihan Jadi kami berikan gratis bagi mitra muslim yang sekarang mengalami keputihan. Jadi caranya cukup mudah, tinggal follow IG kami. Insya Allah kita dapatkan produk ini. Oke, jadi kalau mau dapat gratis silakan follow Instagramnya di
Tibun Nabawi Holistic Care. Kemudian nanti konfirmasi langsung ke WA. Nggih, betul. Jadi kalau sudah follow ya konfirmasi, nanti insya Allah kita bisa kirimkan atau bisa ambil di tempat kami. Nggih. Kegunaannya Ustaz apa saja? Banyak itu Mas, jadi kegunaannya bisa satu untuk keputihan, yang kedua bisa untuk kanker, aneka kanker ya, kanker serviks, kanker Bartholin, terus juga bisa dipakai juga untuk gatal-gatal, Iya. jadi efeknya kan gatal-gatal ya, efek gatal-gatal, bisa juga dipakai untuk mengobati kanker diabetes yang gangren itu juga, jadi banyak juga bisa dipakai untuk pencegahan ya, jadi kalau Bapak Ibu-ibu mitra muslim salah satu penyebab dari keputihan itu juga bisa jadi karena faktor ada pembalut yang tidak higienis. Nah itu pembalutnya bisa disemprot pakai herbal ini gitu. Baik, terima kasih mitra muslim. Jadi kalau pengen gratis dapat ya produk dari Tibun Nabawi Holistic Care, follow saja Instagramnya, kemudian nanti bisa langsung diambil ke Dharma Permai Selatan 17 nomor 25, atau juga nanti bisa WA ya di 0855 3938. Ada Bu Tati dari Surabaya. Ustadz, kalau tomat itu sebaiknya dimakan malam, siang, atau dibuat jus, atau dikukus, atau direbus Ustadz? Bisa tergantung Bu, tapi kalau untuk yang ini kalau yang bisa tergantung penggunaan kalau yang kalau misalkan bapak-bapaknya itu sakit prostat, itu sebaiknya dikukus atau direbus. Jadi ambil dua biji dari tomat itu nanti direbus sampai meletek sampai buahnya meletek, itu dikonsumsi sehari 2 kali. Jadi bagi bapak-bapak yang sakit prostat itu insya Allah mungkin hari ketiga sudah mulai menurun itunya prostatnya. Baik, kemudian berikutnya dari Bu Eni dari Suara Muslim Lumajang. Ustadz, herbal yang bisa mengurangi tekanan darah tinggi atau bahkan hilang, apakah bisa Ustadz? Karena setiap hari minumnya itu tadi ada obat yang terus diminum. Pakai ketumbar Ibu. Jadi rutinkan minum ketumbar, tapi nanti cari ketumbar yang warnanya coklat Nanti cari di online, cari ketumbar organik, jangan di penjual sayur. Kalau penjual sayur itu sudah warnanya kuning. Kalau udah kuning itu biasanya udah dikasih bleaching pemutih. Jadi nanti bisa beli di online, cari ketumbar yang organik, nanti ambil 1 jumput, dimasukkan dalam air hangat, diminum, nanti ditutup sampai warnanya berubah jadi coklat, nanti diminum sehari 2 kali. Insya Allah nanti mungkin hari ketiga juga akan turun. Nanti kalau sudah turun ya udah berhenti, dihentikan minumnya. Tapi yang terpenting kalau tekanan darah tinggi itu biasanya berhubungan organ ginjal. Nah, biasanya kebanyakan garam. Jadi kebanyakan garam. Nah itu nanti kalau kebanyakan garam itu salah satu penyebabnya dari pola makan. Kebanyakan makan makanan yang mengandung garam atau gurih. Padahal kalau di pemerintah itu aturan pakainya kalau kita ke pensiun itu adalah 20 gram per hari. Jadi kalau jenengan lebih dari itu, efeknya adalah ginjal. Ginjalnya nanti karena ginjal kebanyakan garam, biasanya nanti tekanan darah tinggi. Tanda yang lainnya apa? Biasanya sering gatal-gatal atau biduran. Nah, kalau sudah seperti itu apa solusinya? Olahraga untuk mengeluarkan sisa toksin yang tidak bisa keluarkan ginjal dengan cara olahraga supaya keringatnya atau kelebihan garam ini bisa hilang. Baik. Terima kasih Bapak yang sudah bergabung. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Mariam ya. Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Iya, alhamdulillah bisa masuk. Iya, alhamdulillah. Ya. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, mengenai ketumbar tadi itu untuk menurunkan apa itu Ustadz? Ya. Ketumbar. Ya. Ya, yang kedua, kalau misalnya ya orang sudah kena kadar gula sudah parah itu kok mengkonsumsi insulin sendiri itu. Dulu saya pernah ketemu orang itu menyuntikkan insulin sendiri itu. Itu gimana, Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih atas juga jawabannya. Bu Mariam. Semoga Ustadz sama Mas Dani sehat selalu. Amin. Panjenengan sehingga juga sehat. bisa
memandu acara ini juga Amin, terima Ustadz. kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketumbar tadi baru saja mungkin bergabung Ibu. Ketinggalan ya? Iya, Ustadz, sama insulin, Ustadz. Insulin. Jadi ketumbar Bu, salah satu manfaatnya adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Itu manfaat yang lainnya adalah untuk menurunkan kolesterol juga, melawan infeksi, menurunkan kadar gula juga untuk kesehatan kulit. Jadi itu. Jadi caranya gimana? Caranya ambil sejumput, nanti dimasukkan ke dalam 1 gelas air panas, diminum sehari 2 kali. Insya Allah hari ketiga turun. Oke. Terus selanjutnya adalah tadi insulin. Jadi insulin itu dihasilkan dari pankreas, Bu. Jadi karena organ pankreas itu yang menghasilkan insulin yang fungsinya adalah untuk mengikat atau mengatur kadar gula kita dalam darah. Jika kita normal, itu insulin itu bermanfaat banget untuk mengendalikan kadar gula. Tapi karena perilaku kita yang pola makan yang tidak sehat, habis makan tidur, akhirnya membuat insulin pankreas ngos-ngosan. Karena ngos-ngosan itu akhirnya terjadilah dia tidak bisa optimal untuk menghasilkan insulin. Jadi karena nggak bisa menghasilkan insulin itu akhirnya dibantu dengan cara dengan suntik. Sebenarnya bisa. Jadi kalau jenengan perhatikan ya, pankreas itu bentuknya seperti apa? Pankreas itu bentuknya seperti buah pare. Rutinkan minum pare. Tapi yang terpenting adalah jaga pola makan. Jadi kasih kesempatan maksimal Isa berhenti makan. Bisa, insya Allah bisa. Jadi yang terpenting bukan obatnya, adalah perilaku pola makannya yang harus dirubah. Jadi sebaik apapun obat, semahal apapun obat, jika perilaku kita tidak dirubah, pengobatan apapun tidak akan maksimal, tidak optimal. Jadi yang terpenting adalah pola makan, ya pola makan yang sehat sudah pernah saya share, pernah saya singgung ya. Jadi pola makan yang sehat adalah 50% sayur plus buah, 25% adalah lauk pauk, 25% karbo. Karbo tidak harus nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian, bisa polem dan sebagainya. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ke atas ya sebaiknya pola makannya sudah mulai dirubah. Karena kita tidak muda lagi. Karena organ kita sudah mulai melemah. Kalau kita sudah tua tapi perilaku kita tidak dirubah seperti anak muda, itu mempercepat kerusakan lebih parah. Baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya Ibu dari YouTube Suara Muslim TV. Sudah bertahun-tahun Ustadz betis kaki kirinya beliau itu berat, kayak kaku, pegel-pegel. Sudah berobat ke spesialis saraf, tapi masih terasa nyeri dan kemeng Ustadz. Gimana itu solusinya? Umurnya berapa ini? Nah ini nggak disebutkan ya. Ibu Nurul Aini ya, dari kalau di YouTube-nya Suara Muslim, bisa sambung kalau pas kebetulan mendengarkan Ustadz. Betisnya kiri sakit ya? Nggih, betis yang kiri berat, kayak kaku dan kesel, pegel-pegel Ustadz. Sebelah kiri. Kalau sebelah kiri Bu, bisa jadi karena ini berat nih, bisa jadi rasanya kayak ditusuk-tusuk enggak? Kalau ditusuk-tusuk biasanya ada hubungannya dengan saraf kecepit. Jadi cuman ini kalau ini harus cek dulu ya, minimal 4 sekawan, asam uratnya, kolesterol, kadar gula sama tekanan darahnya dicek dulu. Kalau memang itu normal semua, berarti kalau masih ada sakit yang sebelah kiri dari kaki sampai menjalar ke punggung, kemungkinan adalah itu saraf kecepit. Tanda-tandanya biasanya gitu. Jadi kayak punggungnya ditusuk-tusuk gitu. Nah, itu nanti untuk pengobatannya bisa pakai bekam kering Bu, atau bisa juga direposisi tulang. Itu untuk pengobatannya. Tapi harus tahu dulu nggih, nanti bisa WhatsApp dulu, nanti keluarnya kalau ada rekam medisnya jangan sharekan, nanti kami baru mencarikan solusinya yang terbaik gimana. Baik. Kemudian bayi usia 9 bulan, panasnya tinggi Ustadz, gimana caranya? Dan kemudian obat batuk bagi orang dewasa yang berat Ustadz, apakah ada? Bu Tami di Pasuruan. 9 bulan tadi kenapa? 9 bulan. Panasnya sangat tinggi sekali Ustadz. Panas tinggi nggih. Oke, terus tadi yang nomor 2? Herbal batuk untuk dewasa. Herbal batuk dewasa. Oke, kalau yang panas tinggi Bu, kalau yang anak-anak yang yang usia panas ini rutinkan minum madu sama pegagan Ibu. Pegagan. Jadi nanti cari nggih di online pegagan itu untuk menurunkan panas dinginnya. Kalau yang untuk herbal batuk ini tempo hari sudah pernah saya sharekan adalah buat ini kunyit,
sama jeruk nipis sama kecap dicampur perbandingannya 1:1. Insya Allah dari testimoni dari beberapa pasien itu manjur biasanya nggih. Kalau itu tidak ngefek, berarti ada 2 kemungkinan, penyakitnya adalah batu organ, disebabkan karena organ bisa paru-paru dan sebagainya, atau bisa jadi karena ada depresi. Oke. Itu baru batunya udah beda lagi, itu enggak mempan biasanya gitu. Baik. Nggih. Kemudian Bu Siti Rumiah, Ibu Siti dari Gresik, pundak terasa sakit, apakah ada gejala Ustaz? Kolesterol kah atau asam Nggih, urat? kalau pundak sakit biasanya gejala-gejala kolesterol tinggi, Bu. Oke. Oke, baik. Kemudian berikutnya Ustaz, kalau sering biduran, apakah ada obat herbalnya Ustaz? Nah, tadi udah di awal udah sebutin nggih. Jadi kalau biduran itu salah satu tandanya ginjalnya sudah mulai bermasalah. Kalau obat-obat herbal awal itu bisa pakai ini nggih, daun kenanga. Bunga kenanga, nanti bisa dioles-oleskan ke kulitnya yang biduran, atau bisa dibuat teh. Nggih, itu teknik pengobatan yang pertama. Yang kedua bisa pakai nanti rendam atau mandi pakai air garam. Tapi kalau itu semua tidak ngefek, berarti kemungkinan fungsi organ ginjalnya sudah mulai menurun, tanda-tanda ginjal sudah mulai menurun. Caranya gimana supaya ginjalnya kembali normal? Satu adalah rutinkan detok darah, yaitu berupa bekam, bisa pasdu, bisa donor darah. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah perbanyak makanan-makanan untuk nutrisi ginjal. Contohnya apa? Kumis kucing, kecil beling, gempur batu. Untuk buah-buahnya apa? Buah-buahnya karena ginjal itu mengandung unsur air, maka perbanyak buah-buahnya mengandung unsur air. Contohnya apa? Contohnya adalah melon, terus semangka, pir itu salah satunya. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Ibu yang sudah bergabung dan Mitra Muslim. Tidak cukup waktu untuk kita sambung. Nanti bisa kunjungi di Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care. Bagi yang ingin mendapatkan herbal gratis, tinggal di follow akunnya saja Mitra Muslim. Bisa langsung ke Dharma Permai Selatan 17 atau bisa langsung WA. Di situ ada kontaknya admin dari Tibun Nabawi, dan juga bisa nanti ditonton tayangannya di YouTube-nya di Tibun Nabawi Holistic Care. Sebagai kesimpulan Ustaz. Nggih, Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau misalkan ada yang sakit keputihan yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, mohon secepatnya segera periksa nggih, karena kalau yang sudah parah itu nanti larinya biasanya ke kanker, salah satunya kanker serviks. Jadi kanker serviks itu adalah kanker pembunuh nomor 2 di Indonesia. Jadi itu nanti kita akan bahas pada minggu depan, karena dari data yang saya himpun dari Departemen Kesehatan itu nggih, jadi jumlah kasusnya itu 36.633. Jumlah yang meninggal sebanyak 21.000, hampir 2/3-nya. Makanya kanker serviks itu adalah kanker yang sangat berbahaya, dan itu tingkat kematian sangat tinggi, dan itu menduduki di Indonesia adalah peringkat kedua. Jadi untuk yang caranya gimana, insya Allah minggu depan kita akan bahas itu, ada solusinya gimana. Nggih, gitu. Baik. Terima kasih Ustadz Nidom, semoga sehat walafiat selalu. Ustadz, insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care, Mitra Muslim, selengkapnya nanti bisa kunjungi di Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, atau bisa disimpan nomor teleponnya di 0877 56999337. Bisa konsultasi gratis Mitra Muslim, atau bisa janjian terlebih dahulu kalau mau ke Tibun Nabawi Holistic Care. Saya Dani Rahmati, ada juga rekan Muhammad Azhar. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi